Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dalam arti yang sebenar-benar takwa, yakni menjalankan perintah-perintahnya dengan tulus ikhlas, disadari dengan keimanan dan keyakinan akan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga meninggalkan larangan-larangan Allah, karena sesungguhnya larangan-larangan Allah itu mengandung beberapa akibat yang buruk yang berimbas kepada diri kita dan orang lain. Jika perbuatan yang dilarang oleh Allah itu kita kerjakan, semuanya ini merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari berganti, bulan pun berjalan. Bahkan 12 bulan Islam dan 12 bulan Masehi sudah beberapa tahun kita lalui. Namun sudahkah kita menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk mengisi bulan-bulan yang kita lalui, marilah kita koreksi diri kita sebelum terlambat. Kemudian, jika kita banyak berbuat kebajikan, marilah kita tingkatkan mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Bagi yang berlumur dengan kemaksiatan, mari sadarkan diri, hentikan kemaksiatan itu, karena hidup di dunia ini tak akan selamanya, dan ajal akan datang kepada kita tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak pandang tua maupun muda, jika Allah menghendaki maka ajal itu akan datang menjemput kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka tatkala ajal mereka telah tiba, tidak dapat dimundurkan dan tidak dapat pula dimajukan sedikit pun. Jadi, jika ajal itu telah datang, maka akan datang waktu itu juga, tidak akan dapat dipercepat atau diperlambat sedikit pun. Oleh sebab itulah kita harus siap dari sekarang jika kita dijemput oleh ajal. Sementara kita telah banyak beramal kebajikan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, yang akan diberikan ganjaran pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang-orang yang mukmin, balasannya berupa surga. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan belum bertaubat, lantas secara tiba-tiba ajal datang menjemputnya, maka
penyesalan yang akan menemaninya. Ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuatnya ketika hidup di dunia. Allah akan membalas setiap perbuatan amal seseorang. Jika amal perbuatannya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan jika selama di dunia digunakan untuk perbuatan yang keji, maksiat dan dosa, maka Allah akan membalasnya dengan siksa. Allah akan membalas amal yang jelek meskipun hanya sebesar biji zarah. Jika sebesar biji zarah kebaikan yang dilakukan manusia, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Bahkan Allah akan melipat gandakannya sesuai yang Ia kehendaki. Namun jika perbuatan jelek yang dilakukan oleh manusia, meskipun hanya sebesar biji zarah pula, maka Allah pun juga akan membalasnya. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang artinya, barang siapa yang beramal kebajikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, perbuatan ini di zahir maupun batin, pasti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadangkala di mata manusia pandangannya baik, namun sebaliknya buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan niatnya yang ingin mendapatkan pujian dari manusia atau dengan niatnya untuk mencari keridhaan Allah dan pahala akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, kesukaan dipuji dari manusia itu adalah membutakan hati dan menulikan telinga, yaitu tidak mau mendengarkan kebenaran dan menolak saran dan ajakan yang baik. Maka konsekuensinya adalah dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok pada hari kiamat. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang telah dikaruniakan oleh Allah ini untuk banyak-banyak mengumpulkan amal yang soleh. Hadirin rahimakumullah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi manusia yang baik, maka kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan umur kita ini, karena umur ini juga merupakan amanah Allah yang diberikan kepada kita, yang kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.